Oke, demo aplikasi sistem informasi monitoring kegiatan ya. Sini jelaskan dulu. Untuk desain database seperti ini ada tabel jabatan ya, role, user, pengumuman, lalu ada tabel siswa, tahun akademik, mata pelajaran, kelas, dan jadwal, dan kegiatan ini isinya jurnal, lalu nilai. Untuk roles ada 3 roles, yaitu administrator, guru, dan orang tua. Kita coba di administrator dulu. Ya, di sini ada untuk admin ada fitur setting, fitur khusus admin ya, fitur setting dan cetak rapor khusus admin. Oke, kita coba dulu yang fitur setting itu aksesnya. Kita cek. Oke. Aksesnya di sini, tambahkan setting. Sini hanya admin yang bisa akses ya. Kita coba dulu. Kita coba sebagai guru. Harusnya nggak bisa. Oke, nggak bisa. Kalau guru nggak bisa. Kalau ortu passwordnya sama ya, nggak bisa juga. Harusnya admin karena administrator ya. Oh, admin contoh ya, guru contoh. Tuh, ke sini perginya. Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman tadi. Coba kalau kita coba ortu ya, passwordnya sama juga, nggak bisa. Yang bisa hanya administrator. Bentar, waktunya terlalu lama, terlalu banyak percobaan. Tunggu sampai 6 detik. 4 5 4 3 2 1 harusnya sudah. Kita refresh dulu karena kebanyakan tadi mencoba ya. Oke, di sini ada setting. Di sini admin harus men-setting sebelum semester ya. Misalkan kita di sini ada tahun akademik ya, kita aktifkan di semester genap misalnya. Berarti sekarang 2023 2024 semester genap, statusnya aktif. Nah, jangan lupa yang tadi dinonaktifkan. Yang ini yang atas, yang ganjil kita nonaktifkan. Oke. Untuk mapel ini ya, ini data masternya. Oke, kelasnya ini, jabatan untuk user, ini menu usernya. User ini yang perlu kita tambahkan yaitu yang bisa akses ya. Nah, 3 ini siapa yang mau kita tambahkan, misalnya guru kita tambahkan di sini, tambah role-nya sebagai pengurus pondok kalau guru. Kalau administrator itu super admin, kalau orang tua tinggal tambah aja di sini, misalnya orang tua nama anaknya siapa. Nah, kalau aksesnya ya sebagai guru, rules-nya di sini pengurus pondok dan nama anaknya dikosongkan ya. Nah, kalau yang tanda merah bintang ini artinya wajib diisi. Ini juga wajib diisi, ini juga wajib diisi, ini juga wajib diisi. Ini boleh kosong isi role ini jika ingin dijadikan super admin. Nah, jika bisa ingin dijadikan dia bisa akses halaman ini. Kalau dia cuman akses, ini kan ada 3 ya, administratornya ada 2 ya, 2 jenis fitur. Untuk memberikan fitur setting untuk administrator berarti kita
kasih akses super admin di sini. Tapi kalau dia tidak boleh mengakses fitur setting, dia hanya boleh mengakses fitur cetak rapor, berarti rule ini dikosongkan. Lalu di sini rule yang ini isi pengurus pondok gitu. Nah, kita coba, ini jadwal ya, jadwal yang sudah ada. Nah, misalnya tadi itu sudah kita setting data masternya, data siswanya. Oh ya, siswa ini bisa diimport datanya. Ini bisa diimport, template-nya ada di sini. Nih, template-nya ada di sini. Jadi misalnya ada 1000 siswa, tinggal import aja ke sini. Nanti menu importnya yang ini ya. Nah, masukkan file template yang sudah diisi tadi ke sini, lalu di submit, nanti terisi semua. Tidak kita contohkan karena terlalu lama nanti. Untuk setelah data siswa, data master, dan kepegawaian beres, kita tinggal jadwalkan mata pelajarannya. Nah, untuk yang semester genap, ini kan semester ganjil nih. Nah, kita jadwalkan. Nah, karena ini contoh, nanti kita buatkan yang ready aja. Kita nonaktifkan yang semester genap, kita aktifkan saja yang semester ganjil, karena yang ready itu semester ganjil jadwalnya. Nah, kita aktifkan yang ini. Sekarang di menu user itu ada orang tua, kita aktifkan dia, siswanya, anaknya Ahmad Santri. Oke, selesai setting, berarti guru sudah bisa melakukan belajar mengajar. Nah, sekarang kita akses sebagai guru, login. Nah, di sini menu guru ya, ada profil dia, ada pengumuman juga. Ini pengumuman hanya bisa dari fitur setting tadi. Nah, nanti munculnya di akses guru dan orang tua pengumuman ini. Lalu jadwal pelajaran. Nah, disinilah proses belajar mengajar. Di sini ada jadwal ya, jadwal pelajaran, yaitu ini. Ini jadwal pelajaran yang semesternya aktif. Nah, kita contohkan misalnya langsung dari database aja ya. Yang tahun akademik, mana tahun akademik nih? Ini kan ada tahun akademik yang ID-nya 2, tidak aktif statusnya. Coba kita buatkan di jadwal di TA ID ini, tahun akademiknya jadi 2 semua. Nah, maka di aksesnya guru kita lihat kosong, karena akses guru di sini hanya muncul yang tahun akademiknya yang aktif saja. Kita kembalikan lagi jadi 1. Nah, harusnya ngerubah jadwal ini itu ada di menu setting, karena prosesnya lama ya kalau saya videokan. Tar setting. Nah, di jadwal ini tinggal edit aja, misalnya ini dijadikan mana tadi? Nih statusnya, pilih yang tidak aktif misalnya. Change. Nah, ini kan perlu di logout dulu nih. Terus masuk lagi ke guru, kita cek ke guru. Nah, kan 1 kan tinggal, karena yang 1 lagi jadwalnya tidak aktif. Oke, biar udah di sini aja. Ini jadwal pelajarannya ya, yaitu ini. Dan di aksi ini ada banyak aksi. Nah, ada aksi absensi siswa, jurnal harian, jurnal mingguan, jurnal bulanan, lalu nilai harian, nilai tugas, nilai akhir. Kita coba dari absensi dulu. Kebetulan yang kelas ini hanya 1 siswa ya. Nah, dan pertemuan ini otomatis dia ngecek ke database. Jika jadwal ID ini sudah ada kolom pertemuan,
1, 2, 3, dan 4, berarti dia lanjut ke 5. Nah, ngeceknya di database absensi. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau misalnya kita hapus saja, kita hapus coba database-nya. Oh, nggak usah lah, nanti bingung. Oh, ini ya pertemuan kelima, dia otomatis lanjut ya. Kita simpan ini, misalnya dia hadir hari ini, simpan. Oke, data tersimpan. Ini ya, Ahmad ini tadi hadir pertemuan kelima. Nah, coba kita lakukan lagi absensi, dia otomatis pertemuan ke-6. Oke. Nah, apabila ada yang salah atau mau direvisi, dia lihat di list jadwal, cari namanya Ahmad tadi, yang pertemuan keberapa dia salah isi, tinggal diedit. Harusnya dia tuh sakit, nah, tinggal diedit. Pertemuan kelima dia jadi sakit, Ahmad. Nah, pertemuan kelima sakit. Lalu kembali ke jadwal. Untuk aksi ini hanya di list jadwalnya. Oke, di sini saya tampilkan semua menunya agar dipermudah. List jadwal, lalu isi jurnal, ini juga bebas diisi. Ini jurnal harian ya. Nah, hasilnya ke sini. Ini jurnal harian, ini tadi yang kita isi. Misal ada perubahan juga sama, bisa diedit di sini ya. Isi jurnal harian. Ini mingguan, prosesnya sama tadi, di sini juga mingguan juga. Lalu bulanan di sini juga. Nah, oke, ini sudah ada isi. Oh, belum, bulanan belum kita isi ya, bulanan bulan ulap ya. Bebas ya, isinya sudah diisi. Oke. Lalu list nilai harian. Nah, ini siswa lain. Nah, ini ya siswanya, ini nama gurunya, ini nama guru. Oke, nilai harian, ini siswanya Ahmad Santri, hanya 2 nilai harian. Kita tambahkan lagi 1 untuk Ahmad Santri. Ini rentangnya 1 sampai 100, jadi kita isi 55 misalnya. Simpan 55 ya, Ahmad Santri. Bisa diedit juga apabila ada kesalahan. 66. Nah, untuk list harian ini list tugas, ini UTS ya, kalau sekolah itu ulangan biasanya. Tugas ini juga sama, isinya di sini. Untuk guru, list tugas 33 misalnya. 33 ya. Dan UAS, ini nilai UAS sama juga, nilai akhir 77. Nah, untuk dosen, untuk guru itu hanya sebatas aksinya itu sebatas absen, isi jurnal, dan isi nilai. Nah, kemudian jika guru ingin cetak, misalnya cetak jadwal ya, jadwal yang aktif saat ini, cetak, nanti langsung ke sini. Nah, dia tercetak. Ini laporan jadwal pelajaran yang aktif di tahun 2023-2024 ganjil. Lalu misalnya dia ingin rekap absensi ya, per mahasiswa juga bisa, misalnya di mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya yang Ahmad Santri aja, muncullah rekap absen dia di setiap pertemuan. Ini ada 1, 3, 4, 5, berarti pertemuan kedua dia menghilang ya. Kemudian juga bisa semua, opsional kita cetak ini. Nah, urutannya itu dari pertemuan pertama paling atas, lalu lanjut
pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Nanti kalau siswanya banyak nanti munculnya seperti ini dengan siswa yang banyak. Ini karena contoh tadi saya buatkan Lukman ini satu semua, tes input. Oke, lalu rekap jurnal. Nah, di sini bisa guru bisa rekap jurnal mereka di sini. Ya, untuk biasa RPS, laporan mengajar dia. Lalu rekap nilai, misalnya ini Ahmad, ya, ini nilai harian, nilai tugasnya. Oke, seperti itu kira-kira bagian dari guru. Nah, kemudian masih jalan. Oke, kemudian kita lanjut ke aksesnya. Guru sudah, administrator sudah, bagian setting tinggal nanti raport ya. Lalu orang tua, nah kita masuk sebagai ortu ya. Nah, di sini ada menu profile, pengumuman, aktivitas anak saya, dashboard ya. Di dashboard juga ada ini aktivitas, menu lihat aktivitas anak dan pengumuman di bawah sini. Kita coba ini menu ini sama ya. Jadi bebas, tinggal kita contoh lewat ini aja. Nah, di sini ada satu mata pelajaran yang ada di yang anaknya belajar harusnya. Di sini tidak ada aksi, dia hanya bisa lihat jadwal. Lalu di list absensi dia bisa ngecek anaknya sudah berapa kali pertemuan. Hanya Ahmad Santri ya, karena di profile anaknya itu Ahmad Santri. Nah, itu tadi terhubungnya ke sini di setting. Ketika admin input nama-nama orang tuanya, misalnya saya contohkan di menu user ini, ketika nambah user baru atau orang tua baru, user itu kan ada nama anaknya siapa. Nah, itulah hubungannya tadi dengan ketika orang tuanya login, otomatis dia hanya bisa buka data anaknya. Nah, kita lihat aktivitasnya. Oke, ini jadwalnya, misalnya nama gurunya ini ya, mata pelajaran ini dia berada di kelas 1B di hari Jumat dan jam mulainya, jam selesainya. Kita lihat absen anaknya, dia masuk di pertemuan 1, 3, 4, 5, pertemuan 2 dia menghilang. Lalu list nilai harian, dia sudah dapat nilai harian itu setiap pertemuan ini ya. Ini pertemuan, ini pertemuan, ini pertemuan. Berarti ada 3 pertemuan yang dapat nilai. Oke, lalu UTS dia sudah melakukan ulangan sebanyak 2 kali, dan UAS itu harusnya 1 ya. Tadi untuk uji coba input aja, UAS ini. Nah, terakhir ini untuk orang tua hanya sebatas ini karena dia hanya lihat aktivitas anaknya saja. Terakhir itu ada akses fitur cetak raport. Ya, itu hanya admin dan aksesnya di sini. Admin aksesnya di sini karena cetak raport di sini. Setting tadi beda. Hanya satu menu, yaitu menu cetak raport. Di sini bisa dipilih. Di sini otomatis yang aktif saja ya, cetak raport yang aktif saja. Lalu kelasnya misalnya tadi Ahmad tadi di 1B, siswanya Ahmad Santri ya, 1B di sini. Kita misalnya mau kasih catatan, kamu harus belajar
ketika cetak cuk. Nah, ini sampulnya, sampul raport ya. Ini tahun yang dicetak, tadi cetak tahun ganjil aktif ya, semester ganjil 2023. Ini nama pesertanya Ahmad Santri, NISN nya ini sampul, dan ini raport peserta didiknya, nama sekolah, ini kelengkapan data sekolah. Lalu bawah identitas peserta didik, ini identitasnya. Lalu bawah baru hasil penilaian santri, kemampuan santri. Itu ada di sini nama, NISN, tahun pelajaran, kelas, nama sekolah, alamat sekolah. Lalu di sini ada materi, mata pelajarannya apa, bahasa Inggris, ini jenis mata pelajaran penunjang, nilai hariannya 31. Ini sudah dihitung ya. Nah, hitungnya itu ada di cetak. Nah, perhitungannya itu dari sini. Jadi nilai harian itu dibagi 100 dikali artinya ini 25% nilai harian. Nilai tugas UTS itu 30%, nilai UAS itu 45%. Yang ditampilkan di sini nilai harian itu adalah nilai hasil dari perhitungan persen 25%. Oke, jadi dikumpulkan tadi semua nilai hariannya lalu dipresentasikan jadi 25%. Nilai UTS dipresentasikan jadi 30%, dan nilai UAS itu diambil dimunculkan pada nilai rata-rata, yaitu nilai rata-rata adalah nilai harian ditambah nilai tugas ditambah nilai akhir dibagi dengan 3, mendapatkan hasil nilai rata-rata. Nah, disinilah rata-ratanya. Oke, jumlah, dan ini kalau ada 2 MK berarti dia totalin ya, misalnya mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika, nah di sini 40, di bawahnya 40, berarti ya, jumlah ini 80 isinya. Nah, ini dijumlahkan untuk perhitungannya itu total nilai rata-rata untuk yang dijumlah ya. Ini jumlah ini nih total nilai rata-rata itu ada di sini. Nilai rata-rata, total nilai rata-rata sama dengan nilai rata-rata yang ditambahkan, yang dijumlahkan. Oke. Lalu peringkat keberapa ini ditulis sendiri dari ketika sudah dicetak, ini juga ditulis. Dan akhlak santri tidak tersistem ya, karena tambahan ini kebersihan dan kerapiannya dicentang aja. Terus ini otomatis kehadiran, dia tadi ada sakit 1 kali kita buat tadi, dan lain-lain ini tanpa keterangan ya, tanpa keterangan. Dan ini catatannya harus belajar lebih giat lagi ya, biar nggak bodoh-bodoh amat. Oke, ini tanda tangan di bawah. Oke, finish. Seperti itu. Nah, untuk monitoring santrinya seperti itu demonya. Terima kasih.